Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kangen kuliah aman. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang modal kerja, manajemen kas, dan surat berharga. Mari saksikan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana, NPM 10090388215. Nama saya Muhammad Rafli, NPM 190318219. Nama saya Dimas Firdaus, NPM 234. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobran Sakur, NPM 248. Saya Ferdinand Guswandi, NPM 1009031318243. Perkenalkan, nama saya Selga Padani, NPM 10090318242. Modal kerja. Pengertian modal kerja. Yang pertama, menurut bimbingan, modal kerja yaitu jumlah dari aktiva lancar. Jumlah ini merupakan modal kerja bruto, gross working capital. Definisi ini bersifat kuantitatif karena menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk maksud-maksud operasi jangka pendek. Waktu tersedianya modal kerja akan tergantung pada macam dan tingkat likuiditas dari unsur-unsur aktiva lancar, misalnya kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Sedangkan pengertian modal menurut Kasmir yaitu modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar. Kedua, konsep modal kerja. Menurut Munawir, ada 3 konsep modal kerja yang umum digunakan, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Yang pertama, kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar, gross working capital. Yang kedua, konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan. Konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari pokok perusahaan. Next, jenis modal kerja. Menurut Munawir, pada dasarnya modal kerja itu terdiri dari 2, yaitu pertama, bagian yang tetap atau bagian yang permanen, yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan lancar tanpa kesulitan keuangan. Dan kedua, jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya tergantung pada aktivitas musiman dan kebutuhan di luar aktivitas biasa. Next, manfaat modal kerja. Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Dengan modal kerja yang cukup akan membuat perusahaan beroperasi secara ekonomis dan efisien serta tidak mengalami kesulitan keuangan. Manfaat modal kerja menurut Munawir ada 5. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. Ketiga, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Keempat, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan secara kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganannya. Yang kelima, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Saya akan menjelaskan slide 6-9. Di sini ada penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja menurut Kasmir dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya. Yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Yang ketiga, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Yang keempat, pembentukan dana. Yang kelima, pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan,
kendaraan, dan mesin. Lalu ada manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja menurut Muklis merupakan manajemen aktiva lancar dan pasiva lancar. Lalu ada tujuan manajemen modal kerja. Tujuan manajemen modal kerja ada 4. Yang pertama, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang kedua, melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana daripada kreditor apabila rasio keuangan sudah memenuhi syarat. Yang keempat, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar, guna meningkatkan penjualan dan laba. Lalu ada perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja atau net working capital turnover adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan atau menilai modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Rumus perputaran modal kerja X sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar dikurang hutang lancar. Baiklah, saya akan mempresentasikan manajemen kas. Pengertian manajemen kas yaitu suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas, cash flow, untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ide kas dan perencanaan kas. Manajer keuangan harus mampu mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam praktiknya, selama perusahaan beroperasi terdapat 2 macam aliran kas. Yang pertama, aliran kas masuk atau cash inflow, dan aliran kas keluar, cash outflow. Arti penting arus kas. Kas memiliki arti penting dalam menunjang setiap kegiatan perusahaan. Uang kas harus digunakan untuk hal-hal yang memang sudah seharusnya dikeluarkan, dan jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bukan ditujukan untuk pada penggunaan kas, sehingga tidak terjadi kas yang mubazir. Fungsi manajemen kas adalah analisis investasi dalam kas dan surat berharga, tingkat efisiensi pengumpulan kas, dan sistem pembayaran. Ada 3 alasan untuk menyimpan uang kas. Yang pertama, motif transaksi. Artinya, uang kas digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran seperti pembelian barang atau jasa, pembayaran gaji, upah utang, dan pembayaran lainnya. Yang kedua, ada motif spekulasi. Motif spekulasi artinya uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang. Yang ketiga, motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga merupakan uang kas digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu dibutuhkan untuk keperluan yang tidak terduga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang kas. Yang pertama, adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Artinya, apabila perusahaan melakukan penjualan barang, baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua, adanya pembelian barang dan jasa. Artinya, perusahaan membeli sejumlah barang baik dalam bahan baku, bahan tambahan, atau barang keperluan lainnya. Yang ketiga, adanya pembayaran biaya operasional. Dalam hal ini, perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya yang mudah menjadi kewajiban perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan, seperti membayar gaji, upah, dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya pengeluaran untuk pembayaran angsuran pinjaman. Artinya, jika dalam memperoleh sumber dana, perusahaan melakukan pinjaman ke bank atau lembaga lainnya. Yang kelima, adanya pengeluaran untuk investasi. Hal ini dilakukan bila perusahaan hendak melakukan penambahan kapasitas produksi, seperti melakukan pembelian mesin-mesin baru. Yang keenam, adanya penerimaan dari pendapatan, baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan maupun tidak berkaitan langsung dengan perusahaan. 7. Adanya penerimaan dari pinjaman. Dalam hal ini perusahaan memperoleh sejumlah uang dari lembaga peminjam seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Sumber penerimaan kas. Yang pertama, penjualan barang secara tunai. Artinya, perusahaan menjual produknya berupa barang maupun jasa dengan pembayaran secara tunai. Yang kedua, pembayaran piutang oleh pelanggan.
Dalam hal ini perusahaan harus berupaya untuk menginvestasikan pembayaran piutang dari pelanggan, terutama piutang yang sudah jatuh tempo. Yang ketiga, hasil penjualan aktiva tetap. Kondisi seperti ini jarang terjadi kecuali perusahaan sedang benar-benar mengalami kesulitan. Yang keempat, penjualan saham dalam bentuk kas. Artinya perusahaan mengeluarkan saham yang belum dijual kemudian dilepas ke pemegang saham dengan syarat pembayarannya dilakukan secara tunai. Yang kelima, pengeluaran surat utang jangka pendek. Yang keenam, pengeluaran surat utang jangka panjang. Yang ketujuh, penerimaan dari sewa. Sumber ini diperoleh perusahaan dari hasil sewa terhadap aktiva yang dimiliki kepada pihak lain dalam waktu tertentu. Penerimaan dana sumbangan. Dalam praktiknya, untuk perusahaan komersial menerima sumbangan jarang terjadi, namun untuk usaha sosial seperti ini sering terjadi. Selanjutnya, pengembalian kelebihan pajak, artinya adanya kelebihan pembayaran pajak pada masa lalu akibat salah perhitungan. Jadi, surat berharga adalah surat pengakuan hutang, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dan surat berharga, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit. Dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Tertera di UU nomor 7/1992 tentang perbankan. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi surat berharga. Yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat untuk memindahkan hal tagih, yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih. Nah, jenis-jenis surat berharga. Surat berharga dalam KUHD, ketentuan-ketentuan mengenai surat berharga diatur dalam buku I titel 6 dan titel 7 KUHD yang berisi tentang surat wesel, surat sanggup, cek, dan kwitansi-kwitansi. Yang pertama ada surat wesel. Surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada orang atau penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Nah, syarat-syarat formil bagi suatu wesel diatur dalam pasal 100 KUHD bahwa suatu surat wesel harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kata wesel disebut dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu. Yang kedua, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama si pembayar atau tertarik. Yang keempat, penetapan hari bayar. Yang kelima, penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Yang keenam, nama orang atau pihak kepada siapa atau pihak lain yang ditunjuk olehnya pembayaran harus dilakukan. Yang ketujuh, tanggal dan tempat ditariknya surat wesel. Yang kedelapan, tanda tangan pihak yang mengeluarkan atau penarik. Yang kedelapan, syarat tersebut harus tertera di dalam surat wesel. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, maka surat wesel itu tidak berlaku, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kalau tidak ditetapkan hari bayarnya, maka wesel itu dianggap harus dibayar pada hari ditunjukkannya. Yang kedua, kalau tidak ditetapkan tempat pembayaran, tempat yang ditulis di samping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran dari tempat di mana tertarik berdomisili. Yang ketiga, kalau tidak disebutkan tempat wesel itu ditarik, maka tempat yang disebut di samping nama penarik dianggap tempat ditariknya wesel itu. Bagi surat wesel yang penyimpangannya tidak seperti tersebut, maka surat wesel itu bukan surat wesel yang sah, dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada orang yang menandatangani surat wesel itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada surat sanggup. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata aksep atau promes dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar. Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Agar jangan tinggal keraguan-raguan, HMN Purwasucipto menyebutkan surat sanggup kepada pengganti dengan surat sanggup saja, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebutnya sebagai surat promes. Yang pertama ada surat sanggup. Surat sanggup ialah surat atau akta yang berisi kesanggupan seseorang debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seorang kreditur atau penggantinya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, surat sanggup diartikan sebagai penyanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
pada tanggal jatuh tempo, dan pada tempat pembayaran yang telah ditentukan. Surat sanggup mirip dengan surat wesel, tetapi beberapa syarat pada surat wesel tidak berlaku pada surat sanggup. Perbedaannya dengan surat wesel adalah yang pertama, surat sanggup tidak mempunyai ketersangkutan. Yang kedua, penerbit dalam surat sanggup tidak memberi perintah untuk membayar tetapi menyanggupi untuk membayar. Yang ketiga, penerbit surat sanggup tidak menjadi debitur regres tetapi debitur surat sanggup. Yang keempat, penerbit tidak menjamin seperti pada penerbit wesel tetapi melakukan pembayaran sendiri sebagai debitur surat sanggup. Dan yang terakhir, penerbit surat sanggup merangkap kedudukan sebagai akseptan pada wesel, yaitu mengikatkan diri untuk membayar. Seterusnya ada cek. Cek adalah surat berharga yang mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan dalam pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu cek, dan kalau salah satu syarat dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, maka kertas itu tidak dapat diperlakukan sebagai cek. Syarat-syarat cek adalah yang pertama, pada setiap cek harus terdapat kata cek dan dinyatakan dalam bahasa cek itu ditulis. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu. Yang ketiga, nama orang atau bankir yang harus membayar. Yang keempat, penunjukan tempat di mana pembayaran harus terjadi. Yang kelima, penyebutan tanggal serta tempat di mana cek diterbitkan. Dan yang terakhir, tanda tangan dari orang yang menerbitkan cek. Yang terakhir ada kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada petunjuk atau atas tunjuk pada waktu diperlihatkan. Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausula atas tunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.